Ini bedah buku dari teman-teman Histeria edisi ke 1 sampai 100, Mbak. Betul? Ya. Mungkin pertama kali di Tiga Suro ada bedah buku. Jadi mungkin memang sebenarnya kalau minta maaf karena baru pertama kali, jadi minatnya masih sedikit dan kita juga belum terbiasa dengan event bedah buku karena di sini lebih sering ke event-event yang anak-anak, untuk event yang usia remaja ke atas masih jarang. Kemudian Mas Yus, besok lagi kalau mau ngajak acara jangan mepet. Jadi kita juga bisa lebih ke apa namanya ya, lebih bisa kontak bersama jaringan di bawah. Ini juga sebuah juga soalnya. Oh, saya oke ya. Jadi bingung juga ini bisa apa, karena gak pernah juga saya ada event seperti ini. Buat event biasanya cuma kunjungan. Kalau kunjungan dari Bank Dimyati bersama komunitas literasi lah, kita udah biasa. Tapi yang seperti ini baru pertama kali dari saya, karena juga berhubungan sama Mas Yus beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin pertanyaan pertamanya langsung saja kita ketemu kenal dulu ya. Kenal dulu, ini saya Yusa Fauzi dari Tiga Suro, generasi kedua. Generasi pertamanya Mas Kamal dan kawan-kawan. Generasi kedua kami dan kawan-kawan. Jadi intinya dari sini kita awal TBM ini ya intinya buat menjaga pergaulan teman-teman. Syukur-syukur mau baca buku, tapi intinya ada teman-teman juga terpantau pergaulannya, jadi nggak terlalu jauh. Dari Tiga Suro berdiri 10 November 2012, sudah 10 tahun, tapi memang belum punya karya apapun. Dan mungkin itu belum punya karyanya buku atau apapun, cuma setiap event dari Dusun bisa kita rekam. Jadi yang kerjanya sudah terorganisir labelnya. Event yang rutin yaitu setiap Jumat Sabtu kita buka perpustakaan bersama. Sejak 1 bulan sekali kita melakukan bersama anak-anak. Entah itu maupun yang bersama. Setiap sebulan sekali juga ada jamnya juga. Kemudian setahun 2 kali biasanya ketika liburan sekolah itu kita adakan nonton bersama. Paling itu yang masih itu kita lakukan. Dan seperti yang bilang dari awal, memang semangat kita agak naik turun. Kadang pas lagi kumpul sudah naik, nanti kalau pas 91 hilang semua. Memang agak susah buat semangat anak-anak, apalagi udah kerja, apalagi ada yang kuliah, ada yang masih SMA, ada yang masih anak, ada yang sudah punya anak juga. Jadi memang agak sulit mengumpulkan week semangatnya. Mungkin sekian dulu, kita aja dari bahan awal dari kami. Terus selanjutnya dari bahana kali ada Halo, selamat sore teman-teman. Ya, perkenalkan kami dari Histeria. Saya Hana. Terus saya datang di sini bersama Mas Adi. Mas Adi ini direktur kami, ceritanya gitu. Kemudian saya baru bergabung di Histeria dari tahun 2021 dan sekarang ini bertanggung jawab untuk memegang program-program di Histeria Art Lab.
Histeria Island itu salah satu platform histeria yang khusus untuk menangani seniman-seniman atau yang ingin menjadi seniman. Terus keseharian saya sebagai desainer grafis dan lebih seringnya mendapat proyek dari kolektif daripada proyek pribadi yang buat poster-poster kayak gitulah, kerjaan-kerjaan kolektif gitu. Terus kami datang ke sini untuk ini kaitannya dengan sini. Kami datang ke sini untuk mengenalkan atau sosialisasi lah ya, kompilasi scene kami, kompilasi scene histeria dari edisi pertama sampai 100. Itu ada 2 buku, teman-teman nanti bisa lihat masing-masing bukunya. Ini bisa bergiliran gitu. Nah ini kan ada 2 buku ya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan ini foto kolektif kami dalam bentuk komik. Ini yang di sini ada Mas Yus nih. Mas Yus ini generasi pertamanya histeria. Jadi dari dulu sebenarnya histeria itu memulai jejak karirnya. Kenapa kita sampai ada atau vaksin itu mungkin ya karena dimulai diawali oleh Mas Yus yang pertama kali mengkomunikasikan histeria itu melalui zin. Dulu judulnya yang pertama histeria Mas. Ya, dulu kolektif zin, judul zin histeria yang pertama itu judulnya histeria. Sampai sekarang makanya dibuat nama kolektif. Histeria sejak awal adalah komunitas sastra yang dibentuk oleh Mas Yus dan 2 orang lagi, 2 orang lainnya. Tapi saya nggak hafal 2 orang lainnya. Saya hafal Mas Yus gitu. Terus sekarang bermarkas di Jalan Sutomen nomor 29. Teman-teman nanti bisa naik ke sana. Bermarkas di Gajah Mungkur, Semarang sejak bulan September 2004. Terus ini tadi buku yang pertama kita berdua itu yang judulnya Kota yang Tak Pernah Series. Yang hitam itu adalah kumpulan iklan zin histeria dari edisi 1 sampai nanti yang hitam itu yang Kota yang Tak Pernah Histeris adalah zin histeria edisi 101 gitu. Jadi yang kuning itu kompilasi zin dari zin pertama sampai 100. Kemudian yang hitam itu kompilasi media-media yang pernah meliput histeria dari tahun 2004 sampai 2020. Nah ini Kota yang Tak Pernah Histeris. Kota yang Tak Pernah Histeris itu isinya sampul-sampul histeria dari awal histeria berkarir ya, dari tahun 2004 sampai 2020 itu ada di situ semua. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mencari rekam jejak kegiatan histeria itu semuanya ada di situ. Tapi di luar histeria juga ada sih ya. Kegiatan-kegiatan di Semarang terkait seni rupa, musik, sastra, poster-posternya ada di situ semua. Memang buku ini diperlukan untuk orang-orang yang ingin meriset kegiatan-kegiatan yang ada di Semarang atau meriset laporan-laporan kegiatan yang ada di Semarang itu buku ini pas untuk dibaca. Dan yang kedua ini yang Jalan Terus Tumbuh Bersama Kota, ini adalah kompilasi zin. Kompilasi zinnya dari edisi pertama sampai 100.
Nah mungkin teman-teman di sini yang pernah berkegiatan bersama Histeria atau pernah terlibat kegiatan Histeria seperti Mas Mas Ipal tadi ya. Jadi Mas Ipal yang pernah cerita selalu mengikuti kegiatan Histeria tuh udah ditemukan asisnya. Jadi nggak perlu di otak lagi, itu udah ada asisnya. Jadi tinggal kita membuka kenangan-kenangan masa lalu lah. Terus ini sampul Histeria yang paling jelek karena dulu diawali karena tidak punya inspirasi atau tidak punya sumber daya desain seperti sekarang, makanya sampul seadanya ini digunakan. Ini foto anak tetangga ya, foto anak tetangga terus difoto, terus dijadikan sampul sih. Ya begitulah Histeria zaman dulu. Tapi kalau sekarang agak beda lah. Tapi sekarang itu bedanya kita tidak punya tenaga yang produksi tulisan gitu. Jadi kita hanya bertindak tanpa mendokumentasikan secara non-verbal. Kita kurang itu juga. Kalau dulu mungkin lebih aktif di tulisan-tulisan ya. Nah ini contoh-contoh sampul dulu yang diambil seadanya ya. Dan nanti mungkin bisa diceritakan tadi. Ini kolektif kami, bentuknya seperti ini. Ada rumah tampak depan, terus living room, ada galeri. Kami juga punya galeri jika teman-teman mau main atau berkolaborasi atau melakukan kegiatan alam di sana. Kami siap-siap aja membantu. Terus ada juga studio office gitu. Nah ini beberapa proyek kami. Kami sering melakukan mapping dan riset di beberapa kampus di Semarang. Mungkin ini nanti juga bisa diputerin salah satu videonya dari proyek kami yang pernah kami lakukan di kampus. Terus mobile project ini ada. Terus ini juga project ini festival-festival yang pernah kami bentuk. Ada festival Tugu Bustaman, Metakaler, Festival Bukit Jatiwayang, dan lain-lainnya. Dan informasi-informasi selengkapnya bisa teman-teman dapatkan juga di Instagram kami, Grup Histeria. Kayak marketing. Nah ini juga salah satu proyek kami di branding kampung. Saya nggak tahu ya awalnya branding kampung ini kapan, cuman sejak saya bergabung di Histeria, dari awal saya masuk memang kegiatannya kebanyakan adalah berkaitan dengan warga atau urbanisme warga. Dan selama saya kuliah pun saya tuh nggak pernah tahu tentang kolektif. Oh saya ngerti, teman-teman di sini tahu nggak sih kolektif? Tahu nggak? Jadi kebanyakan nggak tahu dunia selain akademis ya kalau pas sekolah gitu. Jadi terpaku pada kita harus belajar terus dunia luar itu setelah kita sekolah dan kita apa nanti. Sama seperti saya dulu. Saya juga kayak gitu. Terus dan ini loh akademik kita sih ini tergantung pada kita juga. Kita mau keluar untuk mencari tahu pengetahuan yang di luar atau hanya mengambil wilayah aman kita aja belajar gitu. Kalau kebanyakan anak-anak muda mungkin ya
ngapain sih kita gitu ya, belajar yang nggak ada gunanya gitu ya. Prinsipnya sama sekolah kita. Teman-teman di sini gitu nggak sih? Teman-teman di sini ada yang masih sekolah nggak? Atau ada kerja? Iya sekolah ya? Oh, ada yang masih SMA, ada yang kuliah. SMP. SMP. Ya begitu. Jadi dunia semacam pergerakan kolektif selama masa muda kita ini kurang. Kalau pengalaman saya itu ketika kita sudah bergabung di salah satu kegiatan mahasiswa misalnya atau kegiatan siswa sekolah gitu, kita tuh udah merasa itu tuh cukup ribet gitu, tanpa kita terlibat dengan masyarakat pun di dalam sekolah atau di dalam kampus pun udah sangat ribet gitu, apalagi kalau terlibat dengan masyarakat. Nah, mungkin saja di kolektif itu memang cocoknya setelah kita sekolah gitu. Aku nggak tahu sih, aku masih mengamati bagaimana sih kolektif itu tidak begitu relate dengan anak-anak muda atau anak-anak yang masih sekolah. Kenapa mereka masih suka dengan kehidupan bersama masyarakat atau merelasikan kemampuan pengetahuannya dengan masyarakat itu kan sulit. Kenapa sih? Sejak saya bergabung dengan kolektif, saya jadi banyak tahu tentang program-program yang ternyata di luar jangkauan kita itu. Ternyata seni rupa itu bisa digabungkan ke masyarakat ya, atau seni rupa itu bisa digabungkan untuk kehidupan sosial gitu. Seperti kayak branding kampung itu loh, kampung tematik misalkan, kampung tematik seri 1, kampung Bandeng. Ini kalau kita lihat aksesnya atau bentuk keluarannya mungkin hanya sekedar video teaser tentang kampung itu gimana, bentuknya kampung itu gimana. Tapi sebelum itu kita itu perlu riset, ini kampung, tokoh utamanya siapa sih, tokoh tontonannya yang bisa kita ajak komunikasi siapa sih gitu. Ternyata membutuhkan sumber daya dari latar belakang pengetahuan yang berbeda gitu. Misalkan pengetahuan antropologi, mereka bisa meriset tentang kebudayaan atau antropologisnya di wilayah itu, kemudian akan disaring menjadi bahan-bahan oleh visualnya itu termasuk misalkan yang memiliki pengetahuan desain komunikasi visual hingga menjadi terekspor video yang seperti ini tadi. Jadi memang kolektif itu mengkoleksi pengetahuan berbeda-beda seperti itu loh. Sepemahaman saya saat saya bergabung di kolektif ini. Jadi ini sangat membantu untuk menggabungkan pola pikir kita terhadap sosial. Ya, semoga nanti teman-teman akan banyak belajar ke Mas Adin yang lebih ramah berkecimpung di kolektif gitu. Dia seterusnya ini capaian internasional yang pernah didapat oleh Histeria. Ini pernah menjadi salah satu pernah menjadi pemenang Event Global Creative Award Jepang. Ini juga yang dilombakan juga kampung ya kampung ini, sehingga menang. Terus ini terbitan yang pernah dirilis Histeria. Ini bisa teman-teman lihat di etalase ini, buku-buku semua ini adalah terbitan Histeria. Nah, ya itu perkenalan tentang Histeria dan kami Mas Yus. Mas Yus. Ya.
Sana mana sini nih? Ya mungkin bisa dilanjut ke sesi yang simptomnya. Jadi itu ya itu sekilas saja tentang apa yang dibawa oleh tim, dan mungkin pertanyaan semua orang yang di sini gitu ya, pertanyaan umum di awal. Apa sih tujuan tujuan lawatan Jalan Terus itu apa, Mas? Ya, tujuan daripada lawatan ini memang kami memang sengaja memilih kota-kota yang kami kunjungi. Sengajanya karena kami memiliki jaringan di situ, gitu. Karena kami juga ingin memetakan gimana sih respon teman-teman di sini tentang arsip-arsip yang kami buat, atau gimana sih respon-respon teman-teman di sini tentang kegiatan yang kami jalani ini, karena ini juga tidak mudah. Artinya kami datang ke sini dengan harapan teman-teman itu punya gambaran bahwa mendokumentasikan sesuatu itu penting. Terus ya itu tujuannya lawatan ini. Dan Mas Adi mau nambahin? Ya, nambahin ya saya. Pertama, terima kasih ya teman-teman, Mas Yus yang satunya lagi, Mas Kamal, dan teman-teman yang sudah mempersilahkan kami untuk bertanda gitu ya. Memang ada ya, kami itu kan tumbuh dari kolektif ya, dari kelompok, komunitas, apapun namanya lah, himpunan, paguyuban, apapun yang basisnya adalah bersama gitu ya, kolektor. Nah, dalam 18 tahun terakhir ini memang kami kemudian belajar betul anatomi atau karakteristik atau pola-pola umum dalam kelompok. Nah, karena kami tumbuh dalam kultur bersama, kultur kolektif, maka kami lumayan tahu seluk-beluk kolektif itu kayak apa. Bikin kelompok, bikin Zoom, bikin media, bikin space, kelola rumah, kelola event, itu kayak apa gitu. Jadi kami punya pengalaman, ya kalau dibilang panjang ya panjang, pendek ya pendek, 18 tahun berbulan dalam kolektivitas itu. Jadi lumayan paham seluk-beluk susahnya, repotnya, terus gak gampangnya mengelola ini semua. Ini 10 tahun udah luar biasa taman bacaan ini, taman bacanya luar biasa, gak gampang 10 tahun. Kalau udah 4 tahun ke atas biasanya itu udah lost. 4 tahun, 5 tahun kelompok itu udah biasanya mulai menemukan pola. Apalagi kalau udah 10 tahun itu biasanya udah bisa menyiasati beberapa hal gitu ya. Biasanya gonjang-ganjing pengen berhenti itu kan di tahun pertama sampai 3-4 tahun berikutnya. Nah, karena kami tahu repotnya, susahnya, gak enaknya mengelola kelompok, kami punya empati sebetulnya di teman-teman yang sama-sama membentuk kelompok, space atau aktivitas di berbagai kota, lebih-lebih kota-kota yang bukan dianggap kota-kota arus utama dalam medan kebudayaan. Karena kalau kota-kota yang dianggap arus utama itu kan biasanya Jogja, Bandung, Jakarta. Kalau dalam seni rupa loh. Kalau dalam bidang yang lain mungkin kita bisa berdebat, tapi kalau seni rupa biasanya seperti itu. Nah, pengalaman itulah yang karena kami punya empati, pengalaman itulah yang ingin kami bagikan. Maka sebetulnya yang akan cukup menentukan nanti adalah pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman
interest atau ketertarikan teman-teman tentang kolektivitas atau kelompok berdasar dari pengalaman atau pengamatan teman-teman dan berdasar praktek-praktek kami, apa yang bisa kemudian kita bicarakan bersama, sehingga yang muncul dalam tur ini tuh gak kayak dosen yang memberikan materi kuliah gitu, tetapi lebih pada upaya dialog atau ngobrol gitu ya, antara pengalaman-pengalaman kami di Semarang dengan pengalaman teman-teman di Kabupaten Tegal misalnya. Mungkin kami tinggal di Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, tentu punya privilege atau punya keistimewaan tersendiri gitu. Tetapi kami juga punya pilot project di Rembang di kabupaten yang barangkali secara ekosistem itu juga tidak berbeda jauh dengan teman-teman yang susah cari duit misalnya, susah cari mediasi misalnya, atau jangan-jangan di sini malah lebih canggih gitu kan, nggak tahu juga. Karena bagi kami ruang ini sendiri itu sudah inspirasi bagi kami, karena baru 3-4 hari yang lalu saya diundang ke Salatiga ngomong soal bagaimana mengaktifasi ruang di sekitar masjid, karena masjid itu kan sudah punya kerangka sendiri yang biasanya hanya berkutat pada acara-acara yang sifatnya ubudiyah gitu. Hablum minallah gitu, ke atas gitu kan. Ya hablum minanas itu juga harus dibingkai dengan sesuatu yang selalu ke atas gitu ya. Sementara misalnya dana masjid kas dibuat untuk piknik itu jadi dosa, ya kan? Kalau ziarah enggak gitu misalnya. Ya itu. Jadi ada teman-teman yang cari model bagaimana kemudian ruang-ruang yang agamis ini menjadi sesuatu di dalam masyarakat. Dan di sini teman-teman praktekkan. Nah itu menarik banget gitu. Dan bisa menjadi contoh atau bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain. Jadi ketika kami kesini pun juga kita kayak paling pinter ngasih tahu enggak, aku tuh belajar betul gitu, karena ini aku selama kita ini belum pernah ya ruang yang kayak gini, belum. Termasuk kemarin ketika kami ke Pekalongan Kabupaten Pekalongan itu kami dapat space itu kafe, tapi di tanah desa yang sebelahnya adalah embung itu buatku menarik juga gitu, karena di Sekarang misalnya kami punya embung di Rembang, tapi ini mau diapain sih, sementara di Kabupaten Pekalongan embung itu sudah bekerja sama dengan swasta, terus disewakan untuk waktu yang agak panjang, terus dia jual di embung itu untuk bikin sesuatu dan kaminya menarik gitu. Nah kayak gitu buatku inspiratif gitu. Terus misalnya di Depok aku menemukan fenomena yang menarik juga gitu. Jadi acaranya itu diadakan di perumahan baru yang diorganisir oleh ibu-ibu muda ya, adik kelasku gitu ya, baru menikah itu. Terus mereka kangen buat tempat kumpul, jadilah sepetak halaman di depan rumah itu dibuat untuk aktivitas, diskusi, podcast segala macam gitu. Ya sebelumnya saya itu nggak pernah kepikiran perumahan itu bisa bikin sesuatu gitu. Aku kan kemarin memang setahun belakangan kan memang nyari tanah ya di Semarang. Itu pokoknya kalau sebisa mungkin jangan di perumahan atau jangan di tengah permukiman, karena kayaknya nggak nyaman kalau bikin rame-rame atau bikin event segala macam. Terus aku menemukan di Depok, lah ini anak bikin sesuatu di perumahan. Itu juga kita temukan di Madura ya waktu itu ya. Cuma Madura tipologinya memang perumahan, tapi dia langsung berbatasan dengan sawah-sawah itu di desa gitu, masuk desa. Sementara di Depok itu udah sangat industrialis banget, udah padat banget lah. Tapi ini anak masih bisa bikin sesuatu gitu loh. Jadi bagiku hal-hal seperti itu sangat berharga, sangat menarik, dan bisa diceritakan ke teman-teman yang lain yang barangkali juga sama-sama cari model gitu loh. Bisa kok di Kabupaten Tegal, di Tower itu bisa loh musola difungsikan untuk kegiatan-kegiatan publik yang kadang-kadang agak-agak sekuler gitu ya. Itu menarik kan, gak kebayang loh orang bikin pameran di masjid, pameran seni rupa kontemporer gitu ya. Itu nggak banyak. Jadi betapa berharganya perjalanan seperti yang kami lakukan ini untuk tidak hanya menanyakan kami, tapi juga bisa berikan sesuatu juga kasih ke teman-teman gitu kan. Karena dari praktek-praktek pengalaman kami ini barangkali ada yang bisa juga ya, teman-teman pelajari seperti kami juga belajar dari perjumpaan dengan teman-teman gitu. Kemudian
sasaran atau target dari perjalanan kalian sampai ke sini itu apa? Dari kegiatan ini. Ya memang Kak saya singgung tadi, karena buku itu berisikan perjalanan Semarang khususnya tentang berkegiatan di seni, musik, rupa, sastra, dan lain-lainnya terekam di buku itu. Jadi buku itu memang sasarannya adalah untuk para peneliti urban atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan disertasi atau tesis, mungkin bisa berdasarkan kompilasi SIM gitu. Karena memang rekaman jejak Semarang itu ada di situ semua, terkait komunitas atau gerakan kolektif memang cukup lengkap di buku itu. Atau kami juga menyasarnya ke pengoleksi buku sih, karena buku itu memang ukurannya tidak lazim dari buku-buku lain, karena cukup tebal dan susah dibaca juga. Kalau sudah beli bisa 30 sentian, dan orang itu melihatnya udah itu buku apaan gitu, udah nggak menarik lah itu kalau dibaca oleh orang-orang umum. Jadi yang tertarik oleh buku itu bisa jadi para kolektor gitu. Tapi kalau teman-teman ingin membeli juga nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Ya itu lagi. Berarti isu-isu rupa yang sering diangkat ya Mas ya? Ya, buku ini kan kedua itu kan judulnya kan memang tumbuh bersama kota gitu ya. Tumbuh bersama kota artinya apa yang menjadi basis program-program atau gagasan-gagasan kami itu selalu merespon konteks. Itu sebetulnya yang pengen kami share juga ke teman-teman, bahwa penting bagi kita untuk membaca konteks di mana kita tumbuh. Misalnya di Tegal atau di Kabupaten Tegal atau di Polen, sumber dayanya apa? Manpowernya berapa orang? Supporting sistemnya bagaimana? Itu harus dibaca. Nah itu rekam jejak perjalanan kami itu tidak sekedar rekam jejak, tetapi modus, strategi, metode yang kami kembangkan bertahun-tahun sehingga membentuk kami yang sekarang. Mungkin tidak bisa dicontoh sepenuhnya ya, karena kasusnya beda gitu ya. Tapi sebagai pattern, sebagai pola, sebagai metode, menurutku itu masih layak. Karena kita butuh model-model yang lain gitu, yang berbeda gitu. Dan kalau tadi ada cerita soal kolektor, terus peneliti, itu memang target pembeli spesifik gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya meskipun buku ini tidak ramah kantong, tahun depan itu juga memang ingin kami sebar gratis gitu. PDF. Soalnya kalau mau beli mah 1 juta loh, bayangin. Iya 1 juta. 1 juta. Itu aku tahu itu nggak ramah banget bagi teman-teman. Dan buku ini diturunkan di kota-kota yang kita tahu tidak ada potensi marketnya. Jadi ini project nyoh gitu loh. Kalau orang lupa penampakannya project hanya memberi gitu ya. Taruh kembali. Ya, ini juga bagian dari saya bayar zakat kebudayaan. Karena dalam kerjaan kebudayaan itu ya banyak juga yang brengsek gitu. Jadi ya ini harus disedekoi. Ya, karena memang ini kan tur ini juga tur yang kami adakan secara mandiri gitu ya. Ini yang lewat orang Tegal, ini orang Tegal harus bangga itu masih. Tepuk tangan dulu dong. Lewat 4.000 halaman, nyaris 4.000 halaman. Sekarang juga masa kerja itu pakai Corel Draw lagi. Bayangin loh, itu gimana coba? Ya, jadi
kegilaan atau dalam tanda kutip militansi seperti ini yang sebetulnya pengen kami bagikan sih. Karena tidak ada yang mudah sebetulnya. Aku tuh barusan itu minta materi yang lain, materi presentasi yang lain, tapi gak aku paparkan ya Pak. Judulnya itu apa ya? Proposal gagal kalau nggak salah ya. Itu ada sekitar 10 atau 14 proposal yang kami ditolak dalam tahun ini. Jadi meskipun 18 tahun itu juga tidak berbanding lurus dengan hasil baik gitu. Hasil baik sebagai apa? Itu ternyata ya, jadi kita itu melakukan karena melakukan aja, karena kita senang bahwa di akhir tahun Kemendikbud mau support kami itu hanya kebetulan karena mereka kan datang terus, jadi proposal ditolak sebetulnya. Tapi ketika proposal kami ditolak itu kami pada titik kesadaran bahwa ya kita membuatnya karena kita mau melakukan gitu. Bergerak itu karena bergerak, nggak ada alasan. Kalau nggak bergerak ya karena nggak bergerak aja gitu. Jadi nggak ada alasan. Kamu mau miskin, mau kaya, mau punya anak, mau belum menikah, mau jadi buyut, mau jadi Pak RW, mau jadi pejabat, mau jadi apa? Kalau mau bergerak itu bergerak aja. Kalau enggak ya enggak ada alasan. Itu hanya persoalan pilihan. Karena aku udah menyaksikan berbagai macam orang dari berbagai kalangan itu ya. Wong sugih sing peduli banyak, orang kaya yang sibuk memperkaya dirinya banyak, orang miskin yang sibuk menata hidupnya banyak, orang miskin yang di sela-sela kekurangannya masih bantu orang banyak. Jadi kasus-kasus yang kami temukan di kampung itu menunjukkan bahwa variasi movement, variasi aktor dalam gerakan itu berbeda-beda semua gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya modal ya sekarang modalnya ada TPM, ada jaringan, ada komunitas, ada supporting system, itu yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, sebetulnya itu sih. Pertama spirit yang ingin kami bawa soal militansi dan pilihan hidup. Yang kedua soal hal kecil yang kita frame itu juga menjadi jejak indah. Makanya tadi Mas Kamal tanya udah ada karena ada 10 tahun ya TPN bikin buku nggak Mas? Belum katanya. Gawe Mas, depan-depan poster-poster yang pernah bikin atau kegiatan. Karena aku jujur ya ketika 2 buku itu tercetak, aku dalam hatiku itu kayak udah besok misalnya tutup wes. Karena itu udah kayak bahwa itu udah pencapaian buku secara personal juga gitu. Sekarang siapa sih yang mau bikin zin sampai 100 edisi? Kalian cari di Asia Tenggara itu mungkin cuma kami yang melakukan itu. Kalau di Amerika ada sih, di Inggris ada. Kalau di Asia mungkin saingannya mungkin Jepang. Karena Jepang itu banyak orang sakit gitu ya. Mungkin juga ada yang bikin yang kayak gitu. Tapi kalau di Asia Tenggara atau di Indonesia itu kayaknya nggak banyak zin yang tumbuh di atas angka 100 dan bisa dikomputasikan dengan baik gitu. Aku ada sih yang pernah ke Sumber, enggak kok kita pernah 150 berapa gitu, mana? Nggak ada. Ya kalau ada ya nggak bisa diomongin lah gitu. Nah, itu Mas, itu juga bagian dari cara kami untuk berkomunikasi dengan generasi masa depan. Karena dari kita ini makin menua, nanti juga mati, tinggalannya apa? Itu legacy gitu. Jadi di Semarang itu kami menemukan teman-teman yang berhenti dengan alasan apapun, entah mereka nge-branding gagal atau hiatus, istirahat atau segala macam, jangankan sukses ya, gagal aja kita nggak bisa belajar dari mereka. Jadi kegagalan teman-teman itu juga tidak bisa dipelajari. Karena apa? Gak ada catatan. Nah kayak Ricky, kamu mau, aku rampung kita bubar parku. Aku bisa sih tahu, yang tak lakukan apa, yang bisa kita lakukan seperti apa, tantangannya seperti apa. Barangkali generasi depan itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih oke daripada kami. Jadi kami investasi terbesarnya justru di masa depan, bukan di buku hari ini. Kalau buku hari ini ya udah, ini buku semua nggak laku loh sebetulnya toh. Iya betul. Ini tak ngobrol 5 bulan dulu. Aslinya nang orang ya laku ya. Tapi yo nyetak buku itu istilahnya dari tahun kapan ya. Dan satu-satunya buku yang balik modal itu cuma 2. Buku puisiku ini balik modal itu cuma balik modal cetak ya. Sama yang
kota yang udah habis itu balik modal secara biaya cetak. Yang lain juga, yang lain harus bikin uang gitu ya. Maksudnya kalau aku gitu, dan itu nggak jadi problem bagi kami karena ya kami punya cara sendiri loh untuk survival gitu. Tapi ya spirit ini yang pengen kami bagikan. Gitu ya. Militansi memang jadi sebuah diskusi yang gak pernah selesai. Begitu Mas Yus? Militansi terhadap organisasi atau apalagi ini lah ibaratnya. Memang menjadi kendala setiap organisasi menjadi. Kemudian menyambung dari tadi proyek nyah tadi itu loh Mas. Mencoba kita mau belajar bagaimana manajemen dan apa yang namanya ya. Bisa dibilang bagaimana pembiayaan dan manajemen tentang taruhlah isu ini lah. Itu bagaimana? Soalnya untuk di sini pun ya sama. Terkait pembiayaan dan manajemen memang agak memang masih sulit sebenarnya. Ya wow, Ya bagian pembiayaan ini nih. Ya, kami kan sebelumnya bisa ke Mas Yus ya. Di tulisan itu kalau lawatan ini dibakari oleh apa komunal ya? Komunal. Bla 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 komunal gitu lah. Itu artinya ya kami nggak pakai modal nih ke sininya. Ya kami hanya modalnya uang bensin aja lah, tapi itu kan dari kami sendiri gitu. Kami juga pernah mengatok untuk budgeting dan segala macam lawatan jalan terus ini. Ya budgetnya dari Mas Adi. Ketahuan. Ya, memang paling mahal itu makan ego Mas. Mau kena hobi sembako mahal Mas, tapi nyekel mic kalau nyanyi ya enteng loh. Nah hobi kan begitu ya. Ya ini memang karena ya alhamdulillah pada akhirnya tur ini terselenggara tidak hanya dana pribadi, ini dana komunal. Komunal yang kita semua di sini yang kemudian membantu menyengkuyung gitu bahasa Inggris apa sih? Menanggung bersama. Jadi ya ini adalah ya kerja kita bersama. Kita semua punya kontribusi bagaimana forum ini terwujud gitu ya. Tapi memang ini ya memang ya pakai duit sendiri ya. Ya aku ya kita yang punya cara lah buat subsidi silang untuk ngopo-ngopo. Jadi kita juga ingin menunjukkan ada level tertentu dalam konteks militansi gitu ya. Bukunya dicetak mahal, hampir 1 juta, diturunkan di kota-kota yang tidak ada marketnya, artinya wis ora laku gitu. Wis duit meneh gitu. Engko terus apa meneh? Yo ora iki ya, penting iki datang banyak. Kita juga ada pernah gagal itu juga ada. Gagalnya di Bali misalnya. Di Bali itu 2 tempat itu gagal diskusi. Terus ini kita ya nyetir sendiri waktu itu. Terus mau ya? Ya tadinya kan sempat kadang-kadang gini, kadang-kadang aku ada kerjaan tapi sekalian. Tapi kadang-kadang kerjaannya juga batal, kayak sama disebut panik. Tadinya kan saya kesini mau nebeng duitnya disebut panik, tegar, gitu. Aku nggak tahu itu mau rela. Para hotelnya mas, tapi orang gitu. Iya, sampai nih masuk. Terus tak kontak kan, masuk Kasius, teman-teman di Brebes, teman-teman di Purbalingga segala macam. Iso gitu untuk bensin perjalanan 8 liter. Kami kampret ya 2-3 hari sebelumnya mas, batal mas kalau aku kadang janjian, kalau rapenak loh. Ini terjadi beberapa kali. Di Klaten kami mengalami hal itu juga. Acara dibatalkan sepihak, tapi karena kita konsisten dan komitmen, mangkat mas. Mangkat. Ya karena apa? Karena komitmen. Karena komitmen.
itu harga mahal yang harus kami bayar sendiri gitu. Karena emang artinya kadang-kadang orang kan kemudian melihat, wah Adi enak karena mungkin apalah statusku sebagai ketua komite ekraf atau apa nanti lah. Mereka kan nggak ngerti kita membiayai tur-tur begini dari tahun kapan. Misalnya dituduh, gue ngomong tuh bayaran dia kan tadi loh berapa ratus forum yang aku bikin bahkan. Nggak aku sebagai bicara, aku bikin loh berapa ratus forum dari tahun 2004 gitu ya, sekitar 2006 lah mulai menghandle forum 2007 itu sampai sekarang yang tidak dibayari lah, aku bayarin orang loh kadang-kadang untuk meng-create event gitu ya. Dan buku itu ya, poster itu hampir 900, bukan hampir ya, 940 berapa? Itu baru tahun 2020, belum poster yang tidak terdokumentasikan 2021-2022. Jadi kegiatan itu hampir 1000 lebih. Akhirnya ngomong militan sih, ngomong kerja kerelawanan, kadang-kadang kan juga di apa ya, ditanyain misalnya senior yang mereka nggak ngerti kita, terus dipikir, kamu kok duit ya? Aku nggak tahu kerja kerelawanan, tak apa butuh kurang. Ini lorong nggak nocak apa lawan duit tak mas? Duduk, kilo militansi. Ini duit tak langsung mas. Betul itu. Betul penting ya. Jadi kadang-kadang makan ego itu kan gini-gini kayak ini kan kayak apa ya? Kayak di Bandung itu misalnya, ini loh kota ini yang pertama kali bikin gym se Indonesia. Tuh pameran gym pertama kali di Bandung. Nanti ini yang paling dahsyat di Jakarta ya. Enggak di Jogja tapi apa golek gym paling kandel se Asia Tenggara. Kowe kudune Semarang, Bro. Ngono tak lho. Bisa ngomong ngono Bu, sebagai orang Semarang atau sebagai orang Pantura kita bisa loh, ono loh di Semarang. Kan kita kan kadang-kadang hanya perkara-perkara kayak begitu kan, ya kan? Orang bisa sesumber karena membuat tonggak di kota masing-masing. Aku yang gawe tonggak. Oh, oke. Opo gitu. Jadi ini nasional, ini gagah. Istilahnya gagal gitu. Makan ego tuh gitu. Tapi ternyata itu kadang-kadang juga memberikan efek yang cukup positif buat psikologis teman-teman gitu. Apalagi anak-anak Semarang gitu ya, keluar kota, omongnya kalian gitu ya, bukan kita nggak bukan ya, tapi kadang-kadang kan kita di daerah kayak di Rembang itu kan rasa inferiornya itu berkali lipat gitu kan. Di Semarang aja kayak gitu, yang ibu kota provinsi yang konon fasilitasnya lebih banyak gitu ya. Betul di Jogja, betul di Jakarta, di Semarang jadi macam kota gitu ke sana ya, lepas, sisi, orang lain kayak ngomong, kayak nyalake, harus mentalnya bis drop sih. Wis kasih kalau misalnya sujud dan tato, kurator di, wah, kalau kayak wis anu wis doa, ini meletak anu kalau gitu, ngono ini. Nah tapi kalau begitu, orang ini juga gagah dengan resource kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Nah aku pikir setiap kota, setiap kabupaten, selama dia bisa mengidentifikasi ekosistemnya seperti apa dan dia bisa bernegosiasi, berdialog, berbuat sesuatu, aku pikir kita punya kesempatan yang sama untuk muncul sebagai person-person atau kelompok yang kuat gitu. Akhirnya timbul ide salah satunya yaitu coba dibuka Instagramnya dari tahun 2018. Caption-captionnya bisa dikumpulkan jadi buku, bisa ya Mas? Bisa. Ya bisa dalam konteks buku ini lah. Biasanya anak-anak muda kan galau sedikit story Instagram, puisi-puisi. Iya itu kan jadi kalau udah di frame itu jadi jejak yang akhirnya agak indah gitu loh. Lo kamu yakin loh? Kan tahu sendiri tadi sampulnya anaknya tetangga, kadang-kadang kuburannya baku. Gue orang artis gitu. Kan istrinya kan bukan kelompok yang kompak gitu ya, yang semua orang punya kapasitas. Justru aku milih cover yang paling jelek sih untuk aku presentasikan gitu. Karena elek wae iso, nek yo iso, gaya elek-elek gitu. Lho. Sing apik-apik ra kuat suwe biasane. Kuwi kaya teori teh itu. Yang paling muncul diambil dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Ayo, sing apik-apik lah, semarang Mas, sing apik-apik ora kuat suwe. Tenang lho, yo kayak bimbang gitu. Bener loh. Sing apik-apik ora kuat suwe. Lah. Mereka iki lho, kudu sibuk iki lho Gusti Allah. Karo iki bener teori teh tegal gitu. Dua tak
wajib ini. Jengkel Pak, di Semarang kan kami sebagai salah satu representasi kelompok dan komunitas urban yang cukup prestisius ya di nasional gitu ya. Kesel gak sih lihat yang jelek-jelek tapi eksis gitu kan? Ya kayak orang-orang kayak Ana yang kan mesakir lah digawe disendir atau kaya orang atau benang lah apa isen sing isen sing adik-adikku kelas itu lho mana banget Instagram ayo sing senior ini sampai sakmono tok ya sih mentok nek Korea aku ya Korea drop kelas dia wis mentok kemampuanku dan itu mentok di trace iya di luar itu kayak iso aku kayak lebih canggih-canggih makanya kalau ya baik-baiknya ya kalau jelek aja bisa harusnya lebih baik ya lebih bisa gitu itu kayak ngasih support moral sih iya betul loh beberapa kelompok itu terinspirasi kami loh kayak Pawon kalau kalian pernah dengar itu Pawon kabut di situ dulu atau yang agak terkenal siapa sih yang keluaran Pawon yang terkenal itu mungkin Ida Darmastuti yang kemarin ke Eropa aja untuk apa residensi menulis sama Fani Khotimah Fani Khotimah dia sutradara dia juga menang itu Pawon terbentuk karena terinspirasi Histeria iya betul karena kode yang ini mau kabutan mau untuk memaki asli kayak iso lah nah nomor apa iso ini Pawon nah ini sumpah kan dulu tuh judul sing jajal dicek di awal-awal itu isinya malu-maluin lah pokoknya lah dan kami sudah punya malu aja gas gitu kan intinya ya berarti sebenarnya ada beberapa yang macam kayak semacam buku ini lah ini juga ceritanya maksudnya kayak kita bikin buku misalkan tapi dipasarkan atau di apa ya dibedah di kota-kota yang memang seperti tadi dari bilang di kota-kota yang memang tidak memiliki pasar karena memang dijual sendiri mungkin ada satu dua bersama yang komunitas yang berbicara tentang urban kemudian apa tujuannya jenengan dari investor turun ke misalnya kami ke Tegal ke Brebes yang notabene kita tuh apa ya bisa dibilang masih sedikit komunitas yang berbicara dengan tentang urban apakah kamu sudah memperkorelasi atau mapping atau nah kita kan nggak cuma di urban loh, apa di rural juga, di desa. Ada desa yang kampung kota, itu memang kampung di tengah kota. Ada yang di kampung tapi yang situasinya desa, kayak Semarang itu daerah Gunung Pati itu kan masih kerasa desanya ya, di dekat daerah Gunung Karang gitu misalnya. Itu kan konturnya kan hampir sama kayak di sini. Jadi kami nggak cuma garap urban gitu, negara banyak. Karena mungkin kan teman-teman yang bisa cerita sendiri sih, yang melawan apa atau kendalanya apa. Jadi aku banyak kalian misalnya apa yang sedang dikembangkan atau gimana gitu. Karena ya justru karena wilayah belajar kami yang beraneka ragam itu mungkin bisa berbagi sesuai kebutuhan teman-teman. Tapi kan aku belum tahu kebutuhan teman-teman kalau teman-teman nggak cerita. Nah, kalau cerita berbicara sedikit, ya mengenai masalah. Selamat sore semuanya. Kan nama saya Alex. Sama ya. Jadi mungkin sedikit mengutip dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh bicara terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Apa sih ya yang didapat daripada kegiatan tersebut, kemudian apa sih kiat-kiat yang mungkin bisa kami terapkan dan kemudian kita bisa kerjakan dan implementasikan di tempat kami di sini di DPRC Keserau terkait dengan kegiatan yang mungkin bisa kita
apa ya? Bahasa niki apa ya? Kita copy paste lah. Ya. Jadi kiat-kiat apa sih yang bisa menjadikan panjenengan bisa dari 2004 sampai 2022 dan terus konsisten seperti itu dari saya. Kalau yang dilakukan di sini apa benar? Yang dilakukan di sini apa? Nah, mungkin Mas Kamal barangkali mau menjelaskan. Apa jadi? Oh, iya. Jadi gini Mas, mungkin ya dari awalnya Pak, kita bicara dari sejarah pertama, kita ada yang berbeda ini karena Mas Kamal dan Big yang selalu saling minjam buku, tapi bukunya hilang, jadi nggak balik. Kemudian berkumpulan banyak sekali buku karena setiap kali bulan ada beli buku, kemudian berkumpul akhirnya diinisiasikan dan berpikir yang di angkatan pertama masih eksis melakukan belajar bersama setiap malam Rabu, malam Kamis sama malam Sabtu itu belajar bersama. Jadi anak-anak dari SD sampai SMP. Kemudian kita juga bergerak di bidang lingkungan. Kita setiap tahun ada acara Reksa Bumi juga. Reksa Bumi. Tahun pertama bisa mengangkat sekitar 300 ton 3 ton sampah di kali sepanjang 5 km. Tahun kedua 2014, 15, 16, 17 spray, 18 lagi, biar 19 spray sampai sekarang belum terjadi lagi karena corona juga. Corona, setelah corona, pasca corona. 2000 tahun kedua kita mengangkat 1 juta juga sampah dari kali sekitar wisata Kunci 5 km kali bumi. Tahun ketiga kita penanaman pohon 1000 pohon buah di area yang rawan longsor. Kemudian di tahun keempat kita fokus ke mata air. Jadi konservasi mata air. Karena isunya 2040 mungkin di sini sudah bagus juga mata air. Mungkin sekarang masih banyak, tapi 2040 sekarang juga udah agak susah. Makanya sekitar 200 lebih pohon karet kita tanam di sekitar 100 titik di wilayah Bojong Tunggu Jawa, Jati Negara, 3 kecamatan. Karena itu lahan siapa? Lahannya siapa? Lahan, misalnya ada mata air Mas, jadi ada pengairan ya. Ada mata air yang airnya sudah kecil, airnya debutannya sudah kecil. Kita infus pakai apa namanya? Pakai tumbuhan baru lah ya, biar kedepannya tumbuh lagi tapi di situ juga. Ada sungai. Iya, jadi kayak di tengah sawah, tapi punya pengairan. Karena dari dulu memang ada mata air yang digunakan oleh warga, tapi sebenarnya ada air SDA. Lah itu SDA. Iya, SDA. Kita tanam lagi, agak lumayan. Dan baru kemarin ada rapat, tapi karena hujan deras jadinya nggak jadi rapat. Ya kayak gitu Mas. Jadi kita juga punya bank sampah juga di sini. Bank sampah. Ini juga lagi makanya eksistensi dan militansi itu memang sangat perlu di sini. Jadi kayak eksistensi itu bank sampah 1, 2, 3 tahun bertahan. Nanti next ganti kepengurusan udah redup Dinamika. Polanya kayak gitu sini Mas. Jadi ini pun sempat hampir dibilang kreatif lagi dari Solo ini. Karena ya saya harus kuliah di Solo, Mas Ami juga harus mondok di Kediri, dan teman-teman juga harus kuliah di Semarang, di UNES, di mana namanya, di Purwokerto. Jadi kan akhirnya menyebar juga. Jadi memang agak menjadi sebuah masalah juga. Paling ngumpul ya pas bulan semester udah kita pakai cara dan buat lagi. Jadi sedikit banyak memang kita perlu sedikit motivasi lah tentang militansi dan konsistensinya itu tadi Mas. Karena memang ketika sebelumnya udah diapresiasi kita difasilitasi ruangan yang sebesar ini, kemudian lemari yang sebagus itu. Kemudian setiap kita ada event kita juga untuk pembiayaannya Mas.
Kita meminta keluarga juga warga memberikan secara apa namanya di list itu kita nggak minta, cuma di grup RW. Misalkan kita membuat acara outbound anak, outbound. Kita salah satu diisi sama Pak RW, karena Pak RW mau di sini. Oke, list aja di grup. Nanti di grup langsung ibu-ibu tulis, misalkan Ami 20.000, Alek 30.000. Jadi memang sebenarnya support sistemnya sudah ada. Cuma dari ditanya Ami dari semangat ditanya konsistensi agak naik turun apa sih kiat-kiat ini? Nah, itu seperti itu mas. Agak gimana ya? Soalnya juga ini sama Mbak. Ini kita juga pernah punya grup mas. Jadi ada Tegal Membaca Orwil Selatan. Itu cuma sekali event camp literasi selama 3 hari ya, selama 3 hari. Kemudian sekarang menghilang kembali dan nggak tahu kemana. Grupnya juga sudah bubar ya, sudah mulai mengeluarkan diri. Makanya itu ya mumpung aja ibu sama juga di situ ya kan ada yang bubar juga. Oke mas, saya mencoba menanggapi meskipun saya tidak punya pengalaman banyak. Saya mencoba memberi analisa. Memang itu mas, kalau kelompok ini mas, saya itu pernah dapat cerita dari berbagai macam kelompok di luar Indonesia. Mereka itu salah satu kesulitan yang dihadapi adalah ruang mereka itu tidak bebas. Artinya nggak seperti ini. Ini sudah saya namakan ruang bebas nih. Artinya bisa diakses kapanpun dan ini nyewa apa enggak? Enggak nyewa, sudah tersedia. Itu udah suatu fasilitas yang sangat luar biasa itu. Karena di luar sana itu banyak yang kesulitan dalam hal uang. Nah tinggal teman-teman ini mencari tokoh sih, mencari rootnya. Siapa sih orang yang bisa dijadikan apa ya? Kayak misalkan ya di Histeria itu selalu punya orang yang bisa dijadikan aktor. Artinya bisa menjadi patron. Jadi patron bagi sesamanya. Saya di Histeria nih, kita sekarang ini punya Mas Adi gitu. Karena ya yang gak Mas Adi doang ya ada Mas Bo, ada Mas siapa lagi ya mereka itu Mas Yus. Ya itulah, sudah ada patronnya di situ. Tinggal kita menggabungkan beberapa orang ini untuk dijadikan sumber daya otak itu. Sumber daya otak pemikirannya itu sinerginya itu gimana gitu. Sinergi untuk membentuk komunitas itu gimana, membawa komunitas itu gimana. Apalagi ceritanya Mas Yus tadi ya, ini terstruktur banget ya, ada ketua, bendara, sekretaris gitu ya. Seharusnya itu sudah di jobnya masing-masing. Tapi masalahnya kan orang-orangnya sekarang ini udah nggak bisa hadir di ruang ini gitu loh ya. Berarti masalah itu harus dipecahkan dengan apa kan? Ya salah satunya bisa dengan regenerasi. Kalau teman-teman ini bisa merekrut siapa lah ya, atau temennya atau orang-orang yang tertarik bekerja seperti ini gitu. Tapi kalau Histeria nggak berhasil melakukan itu. Kayak jadi tidak pernah melakukan regenerasi itu. Jadi sejak awal memang Mas Adi, ya.
tahu seluk-beluk dan isu di sekitarnya atau yang memahami apa itu ya atau karena orang-orang di sekitar Mas Adin itu belum cukup pengetahuan untuk belajar lebih gitu loh. Atau bisa jadi basic pengalamannya atau pengetahuannya berbeda. Misalkan saya di seni rupa, terus langsung bertemu dengan isu-isu yang segala macam itu, saya bingung lah. Apalagi teman-teman ini kan juga macam-macam ya untuk latar belakangnya. Ada Mas Ghazali dari seni rupa, ada Mas ini dari farmasi gitu. Gimana coba menggabungkan itu semua? Itu tuh juga masalah yang susah. Ya mungkin nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu. Tinggal ya teman-teman di sini aktif aja deh melakukan kegiatan yang sekiranya itu nggak dilakukan di tempat lain karena zaman sekarang memang orang-orang anak-anak muda kayaknya lebih suka dengan hal baru ya kan kayaknya zaman sekarang juga yang menjadi viral itu sesuatu yang tidak bagus kayak hal-hal sepele kayak konten-konten kamu nanya itu hal yang gimana ya entahlah di pikiran kita pasti kasus tapi ya itulah dunia kreatif ya seperti itu tantangan kita itu kan dunia kreatif di Indonesia itu kayak apa lah meskipun kita bikin sebagus mungkin yang belum tentu kita bisa menembus itu semua. Mas Adi. Ya kami kan akhirnya kami tuh punya manifesto seni namanya Tulang Lunak Bandung Juwana gitu. Itu ada sekitar 17 atau 16 butir yang sebetulnya menggambarkan bagaimana strategi kami gitu ya. Yang mungkin bisa dicek di YouTube-nya Histeria ada sih butir-butir itu ya. Mungkin ada yang lihat sama teman-teman itu. Salah satunya itu ya berangkat dari apa yang kita punya ada. Ya Histeria itu dulu kalau Yustrita ya kita juga ngalamin. Lewat aja pakai komputer rental ya bos. 3.000 bang, 4.000 ya per jam. Bukan warnet ya? Warnet? Bukan warnet itu ngetek itu loh. Dulu itu kalau ngetek itu kan bayar. 3 jam. Iya 1 jam 3.000. Berproduktif. Orang yang pertama punya komputer desain ya lumayan. Terus sejak itu lewatnya di tempatku gitu kan. Ya gitu dari yang nggak ada gitu. Terus kita juga pernah punya misalnya dulu pas masih belum punya proyektor, muter film itu jadi rutin gitu ya. Teman-teman sebar nanti kalau kita punya proyektor muter film seminggu sekali coba orang restoran jadi gini kue tak punya fasilitas karo orang kue orang ngaruh karena kamu yang bergerak meskipun tidak punya apa-apa pasti akan cari cara tapi nawes keset wes toh alasannya orang wono makanya biasanya penting untuk ngobrol ulang ya dengan teman-teman ya kita ini mau ngapain gitu ya terus kapasitasnya seperti apa waktu yang tersedia seperti apa hal yang paling mungkin dilakukan apa jadi tidak ada isu misalnya tahun lalu ada festival tahun ini nggak ada karena kita tahu kita misalnya lagi sibuk semua tapi kalau sebagai platform dia eksis dia harus bikin sesuatu dong sekecil apapun temanku tuh di Mojokerto dulu dan di Surabaya Abdul Malik itu dia orang ke Surabaya orang Kediri yang ke Surabaya sebelum jadi sekretaris apa Dewan Kesenian Surabaya Dewan Kesenian Jawa Timur dia itu gak punya program tapi dia dinotis dia dikenali orang lain karena menyebarkan rilisan acara orang lain gitu. Kuwi sing acara. Kuwi acara ning wong. Mbek sebar lewat email pada waktu itu. Dia mau enggak bikin acara. Tapi dia dikenali karena itu.
itu kemudian ditiru Jabar, terus Jabar akhirnya sekarang nggak bisa energi. Tapi dia tuh dikenali karena itu. Mengapa penting untuk dikenali? Karena dengan demikian kesempatan-kesempatan yang lain akan datang. Biasanya kesempatan itu datang kan tidak selalu orang-orang yang pinter atau orang-orang yang sempurna, tapi orang-orang yang goblok, tapi disemangat. Kan pesakil, serkelan itu pesakil mas. Kayak goblok tapi kok semangat, semangatnya aku loh. Waduh barang mas di dalam kehidupan itu. Jadi penting untuk terus hadir di dalam kepala khalayak, kepala publik bahwa kita itu ada. Bahwa tiga surau itu eksis. Yang paling mungkin apa? Nah orang yang sudah festival, yang paling sederhana apa? Diskusi masih nggak bisa lagi apa? Bikin konten, apapun lah. Jadi aku tuh nggak pernah mewajibkan misalnya kita harus bikin sesuatu yang besar gitu. Nggak harus. Karena kita ngerti di sosial itu kayak apa. Oh, oke. Jadi pas pandemi bahkan aku tuh eksperimen banyak platform. Termasuk platform yang namanya Bukit Buku. Itu di-drive dari Tegal, dari Selawi, namanya Isti. Itu dari sejak awal dia pernah cerita gitu ya. Aku rapat FPD mas, Bukit Buku kira offline. Loh, salah weh. Itu memang dari awal didesain untuk online. Karena apa? Akhirnya aku nak balik Lembang gitu, purna balik Lampung, caca kabel-kabel Semarang, karena uang awalnya duit sopo. Ada space, ada apa? Saya mungkin apa online. Oke, coba kita eksperimen pakai online. Mungkin ya. Karena platform online itu juga kalau digarap sering juga menarik. Itu juga sesuatu yang gede. Kumparan siapa yang menduga sekarang sebesar itu misalnya. Atau yang lain lah. Kalau media ya. Nah, tapi kalau komunitas kan masih banyak yang lain lah ya. Nah itu sebetulnya exit gate yang aku ciptakan dengan teman-teman dengan kondisi-kondisi yang serba tidak mungkin. Bahkan ketika Histeria ditolak untuk ketiga kalinya fasilitasi bidang kebudayaan oleh Kemendikbud, dan temanku yang kegiatannya arang kadek 3 tahun berturut-turut dengan nama yang berbeda-beda itu dapat terus, itu sampai pada kesadaran bahwa Histeria itu tutup merah. Kita bikin kelompok baru. Karena premisnya pada waktu itu kementerian lebih suka mendanai inisiatif-inisiatif baru. Bodoh amat, Histeria kandang isik gawe kelompok anyar gitu. Saya tak badan hukum. Sekarang nih ya lagi prosesnya. Sekarang squad itu di Lembang. Terus ada sedulur kampung Buyung itu di Semarang. Tahun depan nanti aku pengen begitu dibiayai juga pengangkutan di situ dari platform-platform baru. Bila belajar, konsistensi itu juga selalu berbanding lurus dengan rezeki sebetulnya kan. Tapi aku bener amat, itu kan bagian dari strategi. Gue Histeria punya PR yang lain lah. Tapi kalau Histeria sebagai platform kemudian dianggap push terlalu menurut dominan atau dianggap mapan sehingga tidak bisa dapat tambahan yang lain. Tak tutup pak, ini ngopo aku tak pertahankan. Nanti kan bisa manirupa dalam bentuk yang lain. Kita itu bisa sampai seliar itu, gitu. Bisa sampai yang kayak eksperimen kami dalam bentuk dan strategi itu bisa begitu. Tak contoh, koncoku lah setiap tahun besar BK dia kirim rolas proposal berbeda. Ini tembus siji mas, bisa nutup rolas mas. Orang badan hukumnya begitu rolas badan hukum. Ya, kayak 20 ya bisa. Tapi saudara 20 tak gawe kabeh. Jadi kan kamu istri kan sudah mapan. Udah banyak gawe ini baik, gampang. Yang mau bertoro double yang tulisan toh. Itu kalau misalnya. Jadi seliar itu nggak ada untuk survival gitu. Bahkan cara kami melihat regenerasi itu berbeda dengan cara kami mungkin orang membayangkan regenerasi yang harus kalian belajar terus kemudian mengajari adik-adik kelas segala macam. Itu terlalu mainstream. Regenerasi itu jangankan kita datang, kalian terinspirasi, bikin sesuatu. Wih regenerasi mas. Wih datang jengkel, sengit kalau Histeria karena dominasinya bikin sesuatu. Wih regenerasi mas. Tumbuhmu karena keberadaan kami dan jengkel dengan dominasi kami. Wih anggap regenerasi kok. Kamu menewak.
orang bocah tak lain, oke? Tak ajari pinter, aku tambah seneng. Mau sekiranya seneng kan? Karena kan tumbuh satu counter yang kemudian kuat terus jadi sesuatu, itu bagus. Nah, kemudian berbagai kelompok itu kan bentuknya macam-macam. Ada pondok pesantren, ada paguyuban, ada perguruan pencaksilat, ada segala macam. Itu juga harus dicek. Kalian mau kayak mana? Kalian punya pilihan-pilihan yang berbeda dan konsekuensi yang berbeda. Nah, pemahaman-pemahaman kayak beginilah yang sebetulnya buatku cukup berharga ya untuk di-share teman-teman. Ini unit usaha, saya koperasi, PT, CV, firma, UD apa? Usaha UB, usaha bersama kalau udah apa? Usaha dagang gitu, apa mana? Terus macam-macam lah. Ini kolektif mas, kolektif ini soal macam-macam. Ini yang operasi badan. Kita coba boleh duit mas. Ini iso gagal mas. Ini kalau saya golek duit, saya niati golek duit, ini gagal iso mas. Rugi. Oh mana ini? Orang mendengarkan ini, ya kan? Ngeri loh bos, ngeri bos. Ini ngerti kenapa aku peduli sama ngomong ini? Karena aku ngerti. Ini aneh mas. Ini untuk duit sinte mas. Kontornya bunga-bunga. Nah, katanya timbang ya karo mas kamar. Oh, ngerti ono mas. Dia ora. Wadah duit ora mesti ono. Edan kok. Itu empati, itu kepedulian. Karena aku ngerti aku nih kono mas. Kita aku yang mau kampung. Aku pakaian ya, tak jelas pelan-pelan. Aku dia itu kan apa ya? Tuduhan-tuduhan memanfaatkan segala macam. Wis lewat aku. Wis lewat. Ini kampung ning komunitas, aku ning kampung-kampung ketemune bapak-bapak, ibu-ibu, mama kalau saya sing tak-takai mas. Tapi sekali lagi karena kami berangkat dari kolektif, dari komunitas, kami cukup punya bahan bakar dan pengalaman. Nah, ini saya tak share. Biasanya ini. Ini simple mas, tapi beberapa teman itu juga merasa itu penting gitu. Karena mungkin teman-teman di sini sudah cukup advance gitu ya, sudah bisa warga bisa memberikan dana itu luar biasa, itu nggak gampang. Itu tapi banyak loh di daerah-daerah yang lain sekelas menggunakan Taruna atau desa. Bayangkan bikin program yang tidak ada uangnya itu nggak masuk akal bagi mereka. Karena apa? Loh, rapat dinasnya saya tak boleh disawali loh. Lagi kumpul disawali loh. Mereka pengen acara. Lah ini sama bukan duitnya kau ini. Ini wis panik mas. Jadi gue ini contoh ngomong kui. Ini mas ngamal ibadah. Karena apa? Mereka ngerti. Mereka harus sederhana. Kemudian ternyata di belahan dunia yang lain atau belahan desa yang lain itu, oh gitu ya. Oh itu penting ya. Karena aku selalu percaya bahwa perubahan itu selalu dimulai dari perubahan gagasan. Fisik itu setelah itu, tapi pikiran yang berubah itu menurutku yang penting. Jadi bercocok tanam gagasan saya ini. Budidaya pikiran gitu. Kalau dalam istilah ini ya ekologi of mind gitu kan. Mind, pikiran. Kira-kira ya bisa diambil lah ya. Jangan tersentris, jangan terading-ading. Jangan terading-ading. Jadi memang pentingnya berpikir bersama. Dari itu. Oke. Dan sore nih mas. Jadi oke. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan kepada Mas Astin atau Mbak Hana. Ada? Selamat sore. Sebenarnya saya beberapa pertanyaan, menurut saya tadi sudah jelas sekali gamblang. Intinya pada dasarnya yang militansi. Intinya itu saja. Karena gini, Mas Adit, saya sebenarnya bukan warga Tuwel, saya desa Lengkong, tapi satu kecamatan. Iya. Tapi saya warga Lengkong dan saya merintah bahwa desa Tuwel sendiri sebenarnya secara kegiatan, secara kolektif. Ya jadi saya
saya menemukan bahwa di desa Kol itu sebenarnya memang pemudanya Satu kali nggak apa dari terakhir. kegiatan pemudanya hidup seperti tadi dijelaskan, ada tanaman pohon, kemudian membersihkan sungai Gung sih di sini ya. Kalau saya lebih tadi ada yang menanyakan kegiatan kemasyarakatan, saya lebih ke budaya. Tapi Mas Adi menyebutkan mengenai kita mencetak generasi masa depan. Saya itu pengen menarik untuk menyiapkan generasi masa depan, menarik dari belakang anak masyarakat. Saya ajak untuk memahami nilai-nilai tradisi. Maka di Tuwel kebetulan ada sanggar milik kami, sanggar seni milik kami, yang memang beberapa bulan ini vakum ya, Bang Zainuddin, ini salah satu yang ada vakum. Nah, memang kendalanya itu tadi ada hingga pertengahan berarti ada di sekolah sini ya, sehingga kegiatan di sanggar berubah. Nah, yang tadi menginspirasi kunjungan dari Ministeria di sini adalah kayaknya di Kabupaten Tegal sini, khususnya di daerah Desa Kol sini punya rekam jejak. Ya, tadi kegiatan-kegiatan positif tadi itu kurang diketahui oleh masyarakat untuk memberikan inspirasi tadi ya, seperti buku ini kan sudah menginspirasi itu kurang lengkap. Ya, makanya sanggar kami ini membuat channel membuat konten-konten tadi untuk mendukungkan. Contoh kalau kita latihan gamelan itu, ya, ternyata gamelan ini selalu solawatan. Gamelan iso kok nyanyi lagu barat iso. Itu salah satu iso. Nah, untuk di lebih luas ya, untuk di Kabupaten Tegal, tadi Mas Adin menyampaikan juga masalah festival ya, masalah festival. Ini di Kabupaten Tegal punya festival yang sangat luar biasa dan sangat identiti kota banget. Dan itu salah satu sosoknya adalah Islam Gudono. Ya, kira-kira orang Tegal tahu Islam Gudono. Iya. Nah, itu dulu ada festival hujan. Festival hujan. Nah, semenjak beliau meninggal, hendaknya sebenarnya masih bisa dibayar. Tapi di daerah sana kemarin ada itu sih ya, wacana dari pusat mau dijadikan desa wisata budaya. Tapi sampai saat ini belum ada tawaran. Ya, itu pun kami selaku anak-anak muda yang berkecimpung dalam seni tradisi itu kesulitan mencari jejak secara literasi dari Islam Gudono yang dulu mencanangkan festival hujan. Itu festival Tegal. Bagaimana mengenalkan karakter-karakter budaya yang sangat berkarakter khas Tegalan. Sekarang ngerti deh ya, ketika undang gundul-gundul pacul atau lir-lir atau apa, hanya sama. Padahal Tegal sendiri sebenarnya punya dari sini. Tapi jangan. Makanya ini menurut saya ini kunjungan inspirasi ini sangat ajaib menurut saya. Karena ini melengkapi unek-unek saya dalam hati membangkitkan militansi manusia secara budaya ya. Karena saya diamanati jadi guru, akhirnya saya berawal dari siswa. Kemudian beberapa siswa saya ajak ke sanggar yang ada di kampung. Itu pun ideal ya. Usaha itu ternyata belum juga bisa jadi untuk gerak. Nah, mohon dilengkapi Mas Adin, kiranya kiat-kiat apa sekiranya biar ini semua ini bisa menjadi suatu ekosistem seperti yang dilakukan Misteri. Ya. Tadi karena nyebut Mas Gudono ya, saya jadi ingat. Kami ini jadi begini juga salah satunya ya karena bergaul dengan orang-orang
seperti itu. Ini yang aku sering cerita kok ke banyak jaringan ya. Mas Lamu itu 2012 itu pernah tak mintain kado waktu itu. Terus dia udah 8 tahun, terus aku minta kado, dia main di tempat kami. Nah, dibayar ini orang ada bayaran gitu. Tapi salahnya dulu cuma 2 gitu. Satu mainnya di atas jam 12 malam, yang kedua di dapur. Terus tak takut nih, lu mas, kalau jam 12 malam apalagi di dapur, terus saya nonton sopo mas. Saya nonton itu kalau kocok-kocok untuk ukuran Samus Budono pada saat itu yang harganya mahal dan terkenal, terus bertanda di histeria dengan segala macam, tapi nggak peduli siapa yang nonton. Buatku itu ini orang edan. Aku itu diutang kalau mau itu. Ini piye ya? Kenapa saya tak bayar ini. Karena nggak masuk akal. Dalam Samus Budono, itu nggak masuk akal. Seperti halnya yang aku lakukan untuk beli kayak gini, aku sendiri juga nggak masuk akal itu. Tapi kita hidup dari kultur itu, dari spirit itu, dari dibesarkan oleh mimpi-mimpi itu, oleh nilai-nilai yang kita bangun bersama. Literasi emang penting, tapi harus dilihat ulang bahwa harus sampai kehilangan gelap gitu. Awal dewi ini kalau ternyata WP rata-rata, histeria meskipun semilitan kayak gini aku kurang ngawur loh bro. Kini udah cicilan bintang loh maksudnya. Yang lain juga mikir yang lain. Tapi militan itu jadi spirit, terus relevansi, konteks, kapasitas, tahu diri itu juga jadi sangat penting. Tapi menghidupi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita juga jangan sampai lupa. Tentu ya jawaban ini mungkin tidak akan menjawab sepenuhnya yang ada di pikiran teman-teman ya, tapi ini jadi pintu masuk sih bagi komunikasi kita. Nanti silakan Mas Yus membagikan nomor saya ke teman-teman. Saya dengan senang hati kalau misalnya ada yang diajak ngomong ya ngomong gitu ya. Di kementerian juga sekarang ada dana Indonesiana, setiap tahun itu nambah, dan tahun depan itu kayaknya lebih besar peluangnya karena tahun ini nggak keserap sepenuhnya. Jadi peluangnya tahun depan lebih besar. Kalau mau akses ya silakan, kalau butuh link untuk informasinya juga aku bisa kasih gitu ya. Ya aku kan jamin ya, karena kita juga nggak lolos pas apply, tapi kalau informasi aku bisa bagikan. Dan kami juga cukup hati-hati soal apakah dana itu akan mengubah nilai yang kita yakini atau enggak gitu. Buat itu udah eksperimen semua sekarang. Hari ini juga kami disupport juga, bukan turnya ya, tapi kegiatannya di Semarang kan lagi disupport sama mereka juga gitu. Itu juga aku nggak khawatir nilainya berubah karena kita udah punya benteng sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman mau mengakses ya silakan. Karena bagi kami itu eksperimen aja gitu. Termasuk tahun ini juga aku eksperimen pakai dana dewan ya di Lembang gitu. Waktu itu juga aku tawarin ke anak-anak, ini nanti kalau bikin rame, bikin geger, tahun depan dan berikutnya kita tolak ya. Iya mas, oke. Ternyata ya nggak terjadi apa-apa. Dan tak takut dia, cek kurangi mas. Lah pikir orang bantuan, ya kurang. Gaji nanti uangnya kan selalu kurang dan selalu cukup itu betul gitu kan. Jadi karena apa ya? Value-nya udah ada di sini. Ya aku pikir tinggal mengecek ulang teman-teman. Apa yang mungkin sih, apa yang masih, apa yang bisa dilakukan. Dan mengapa kita masih mau bergerak? Itu kan juga harus punya dorongan-dorongan pribadi gitu ya. Karena kalau dorongan-dorongannya misalnya sebatas ingin mengentaskan atau menyelamatkan masyarakat kan kadang-kadang itu juga mungkin capek karena kekasannya ternyata yang datang sedikit, yang datang tidak sesuai ekspektasi, itu kan mungkin capek ya gitu. Jadi memang harus cek juga ke dalam internal diri kita, apakah kita masih nyaman, apakah kita masih mau melakukan dan dasarnya apa gitu. Mungkin itu. Mana itu mau tutup? Asakin tadi Manis Selamat Budono barangkali histeria mau ada festival, kemudian Asakin kangen dengan warna penampilannya di Selamat Budono. Saya ikut promosi undang komunitas wayang keren Tegal. Oh gitu. Nanti jenengan bisa melihat lagi kirim videonya aja. Oh iya saya ada dong. Gitu ya. Kita bersinergi. Bahkan Ki dalamnya itu sampai bukan jadi masih tahu bantu saya pentas di Semarang. Kalau itu memang
dengan ngomong larang toh wis urusan ngomong-ngomong gamelan iki Semarang ngomong sing penting ada dikek ruang tengah. Oke. Beliau ponakannya langsung Islam. Dan sama begini dulu ya Mas. Siap. Kan mungkin obrolan kita yang 2 jam ini semoga sedikit banyak dagingnya kayaknya. Semoga menginspirasi teman-teman dari Mbak Aman, dari Bumi Jawa. Semoga bisa mengadopsi sedikit banyak ide dari Mas Satin dan Mbak Hana. Kemudian Mas Arek juga dari Ketiga Surau, ya. Moga-moga bisa lebih baik ke depannya. Iya. Kemudian Mas Jelang, Mas Jupir, generasi selanjutnya siap-siap. Jadi perlu forum seperti ini agar kita tahu diri lah ya. Benar kata Mas Adi, tahu diri lah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan lebih berguna juga bagi masyarakat. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawatan. Jalan terus. Terima kasih.